bertemu lagi dengan channel Sains Edukasi. Sebelum kita belajar, jangan lupa untuk like dan subscribe videonya. Baik, kali ini kita akan belajar mengenai tentang sistem reproduksi pada manusia. Materi ini ada dalam materi IPA untuk kelas 9 SMP. Apa itu reproduksi? Reproduksi adalah proses biologis yang dilakukan oleh suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Lalu, apa tujuannya? Tujuan dari sistem reproduksi adalah untuk menghasilkan generasi selanjutnya dari jenis itu. Jadi, tujuannya secara garis besar adalah untuk melestarikan jenisnya supaya tidak mengalami kepunahan. Dalam setiap proses reproduksi tentunya membutuhkan sel-sel gamet yang baru. Jadi, kita harus selalu melakukan pembelahan sel atau penggandaan sel dalam menghasilkan sel-sel gamet yang baru. Proses pembelahan sel itu ada dua macam, yaitu pertama adalah pembelahan mitosis dan yang kedua adalah pembelahan meiosis. Lalu, apa perbedaan antara pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis? Jika pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh, sedangkan meiosis terjadi pada penghasil gamet, seperti testis yang menghasilkan sel sperma, dan ovarium yang menghasilkan sel ovum. Sel anak yang dihasilkan oleh sel mitosis itu cenderung identik dengan sel induknya dan sama-sama memiliki jumlah kromosom diploid atau 2N. Sedangkan sel anak dari pembelahan meiosis itu kromosomnya hanya setengah dari kromosom induknya. Jadi, sel anakan dari pembelahan meiosis adalah haploid. Pembelahan mitosis hanya ada satu tahap. Jadi, sel anaknya yang dihasilkan ada dua. Sedangkan pembelahan meiosis terjadi dua tahap, yaitu pembelahan meiosis 1 dan pembelahan meiosis 2, sehingga sel anak yang dihasilkan ada 4. Pembelahan mitosis hanya untuk memperbaiki sel-sel yang rusak atau regenerasi sel. Sedangkan meiosis adalah untuk menghasilkan sel gamet. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat video berikut ini. Pembelahan mitosis adalah sebuah proses pembelahan sel yang berfungsi untuk regenerasi sel tubuh yang mengalami kerusakan atau kematian. Mitosis menghasilkan sel anakan yang identik dengan induknya yang bersifat diploid atau 2N. Dalam pembelahan mitosis terdapat 4 tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Sebelum masuk ke tahap pertama, yaitu profase, sel akan mengalami tahap yang dinamakan dengan interfase. Pada interfase, material genetik dalam inti akan mengalami peningkatan. Profase. Pada tahap ini, benang-benang kromatin yang terdapat dalam nukleus akan mengalami pemadatan atau kondensasi yang menghasilkan sebuah kromosom yang terdiri dari dua saudara yang dihubungkan oleh sentromer.
Selain itu, inti nukleus dan juga membran nukleus akan menghilang. Lalu, pada tahap ini, sentriol akan bergerak menuju kutub yang berlawanan, lalu membentuk sebuah benang-benang spindle. Metafase. Pada tahap ini, mikrotubulus pada benang-benang spindle akan berinteraksi dengan kromosom, menjadikan kromosom berposisi lurus di tengah sel, sejajar dengan garis ekuatorial. Selain itu, benang-benang spindle akan menempel pada bagian kinektokor pada kromosom. Tahapan selanjutnya yang akan kita bahas adalah tahapan anafase. Pada tahap ini, benang spindle yang menempel pada kinetokor kromosom akan menyebabkan kromatin bersaudara pada kromosom akan berpisah, lalu akan menuju ke masing-masing kutub sentriol. Berikutnya adalah telofase. Pada tahap ini, kromatin bersaudara akan sampai di kutub dan terlepas dari benang spindle. Lalu, kromatin akan bertransformasi menjadi benang kromatin kembali. Lalu, akan terbentuk kembali nukleus serta inti nukleus di setiap kutub. Sitokinesis. Pada sel hewan, cincin kontraktil akan menekan pada bagian tengah antara kedua kutub, menyebabkan terpisahnya dua kutub dan menghasilkan sel anakan. Pada sel tumbuhan, di antara kedua kutub akan terbentuk sebuah dinding sel yang menyebabkan berpisahnya dua kutub, menghasilkan sel anakan. Pembelahan meiosis menghasilkan 4 sel anak dengan jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom induknya. Terjadi pada sel kelamin atau pada sel gonad dan berlangsung dalam 4 fase: profase, metafase, anafase, dan telofase, dengan 2 kali pembelahan sel secara berturut-turut, meiosis 1 dan meiosis 2. Sama ya dengan pembelahan mitosis. Coba perhatikan video berikut. Pembelahan meiosis berlangsung 2 kali, meiosis pertama dan meiosis kedua, dengan hasil akhir 4 sel anakan yang bersifat haploid. Sedangkan pembelahan mitosis berlangsung 1 kali, dengan hasil akhir 2 sel anak yang bersifat diploid sama dengan induknya. Sama seperti pada pembelahan mitosis, tahapan pembelahan meiosis juga diawali dengan tahapan interfase dari siklus sel. Sebelum memasuki tahapan meiosis, di interfase DNA bereplikasi, sehingga terbentuk 2 salinan DNA, dan sentrosom bereplikasi menjadi 2. Pada profase 1 terdapat 5 tahapan, yaitu Legipadidi. Singkatan ini untuk memudahkan kalian mengingat nama tahapannya. Nanti akan kita bahas. Nah, 5 tahapan di profase inilah salah satu ciri dari pembelahan meiosis. Karena di pembelahan mitosis tidak ada ya. Pada awal profase 1 terdapat 2 kromatid untuk setiap kromosom, mirip profase pada mitosis. Namun, pada meiosis, setiap pasangan kromosom homolog saling mendekat dan berpasangan membentuk struktur dengan 4 kromatid yang disebut tetrad. Proses kromosom homolog yang berpasangan ini disebut sinapsis. Setiap pasangan kromosom ini disebut bivalen. Mari kita bahas 5 tahapan dari profase 1. Sambil diperhatikan gambarnya ya. Legipadidi, leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis.
Pada tahapan leptopen terjadinya penggandaan kromosom menjadi kromatid kembar atau sister kromatid. Namun dalam pengamatan mikroskop, bentuknya masih seperti benang tunggal tipis yang memanjang. Tahapan zigoten. Tiap kromosom homolog berpasangan membentuk struktur bivalen yang dinamakan sinapsis. Tiap kromosom mengalami penggandaan menjadi 2 kromatid kembar, yang mana tiap bivalen terdapat 4 kromatid kembar. Kompleks 4 kromatid tersebut dinamakan tetrad. Tahapan Pakiten. Pada tahapan Pakiten, pertama kali terlihatnya struktur tetrad secara visual. Tahapan ini juga mulai terjadi pindah silang atau crossing over, yakni pertukaran materi genetik antara kromatid paternal dengan kromatid maternal. Tahapan diploten. Pada tahapan diploten terjadi penampakan secara visual tempat terjadinya pindah silang yang disebut kiasma, yang kalau jamak disebut kias mata. Tahap diakinesis. Pada tahap ini terjadinya perpindahan kiasma bergeser ke ujung kromosom. Tiap kromatid anggota tetrad semakin pendek, menebal, dan bergerak ke arah bidang ekuator sel. Nukleus dan membran nukleus menghilang. Mikrotubulus atau benang spindel yang keluar dari sentriol semakin memanjang dan menempel pada kinetokor. Metafase. Pasangan kromosom kini tersusun pada lempeng metafase. Benang-benang spindel menempatkan setiap tetrad sejajar bidang ekuator dengan 1 kromosom pada setiap pasangan menghadap pada kutub yang berbeda. Benang spindel melekat pada kinetokor sentromer. Benang spindel dari 1 kutub hanya akan melekat pada salah 1 kromosom homolog dari setiap tetrad. Benang spindel dari kutub lain akan melekat pada kromosom homolog lain dari tetrad tersebut. Dengan demikian, setiap kromosom dari pasangan kromosom homolog hanya dapat tertarik pada kutub yang berlawanan. Tahapan anafase. Penguraian protein yang menyebabkan kohesi kromatid saudara di panjang gelangan-lengan kromatid memungkinkan homolog-homolog memisah. Kedua homolog bergerak ke kutub-kutub berlawanan, dipandu oleh aparatus gelendong. Namun, kohesi kromatid saudara masih bertahan di sentromer, menyebabkan kedua kromatid bergerak sebagai satu kesatuan ke kutub yang sama. Tahapan telofase. Pada telofase, kromosom berkumpul pada masing-masing kutub sel. Saat ini, setiap kutub sel memiliki jumlah kromosom haploid dan kromosomnya masih dalam bentuk dupleks dengan 2 kromatid. Biasanya, sitokinesis terjadi bersamaan dengan telofase 1 dan menghasilkan 2 sel anak haploid. Jika meiosis ini terjadi pada sel gamet manusia, jumlah kromosom tubuh yang 46 buah akan tereduksi menjadi 23 buah pada akhir meiosis 1. Pembelahan meiosis 2. Pada meiosis 2, tahap-tahap yang terjadi dalam meiosis 1 terulang kembali. Dan agar berbeda, tahap-tahap meiosis 2 dinamakan profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Pada tahapan profase 2, selaput inti dan nukleus dalam sel mulai menghilang, dan benang-benang spindel menarik sentromer ke kedua kutub yang berbeda. Pada tahapan metafase 2, kromosom terletak pada bidang ekuator, dan setiap sentromer pada kromosom diikat oleh benang-benang spindel. Pada tahapan anafase 2, sentromer membelah dan 2 kromatid berpisah, kemudian bergerak ke arah berlawanan menuju kutub. Pada telofase 2, kromosom berkumpul pada kutub yang berbeda, dan membran inti mulai muncul membungkus kelompok kromosom tersebut. Setelah melewati 2 kali pembelahan, maka dari 1 sel akan dihasilkan 4 sel, dengan masing-masing sel mengandung kromosom
separuh jumlah sel induknya. Coba kita perhatikan sekali lagi crossing over yang terjadi pada pembelahan meiosis. Kromosom homolog ini satu berasal dari ibu dan satunya lagi berasal dari ayah. Di video ini diperlihatkan dengan warna yang berbeda. Terlihat ya? Dan meski berasal dari individu yang berbeda, namun kromosom homolog tersebut membawa informasi yang sama. Selama terjadinya sinapsis, kromosom akan bersilangan dan juga menempel, sehingga dihasilkanlah kromosom rekombinan yang menyebabkan satu individu dengan individu yang lain mempunyai sifat yang berbeda. Setelah mempelajari pembelahan mitosis dan meiosis, tentunya kalian telah mengetahui apa saja yang menjadi perbedaan dari kedua tipe pembelahan sel tersebut.